Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medlit Konsultan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya uji validitas Kiermaier-Olkin atau KMO, yaitu parallel test dan anti-image. Nah, uji validitas menggunakan Kiermaier-Olkin adalah salah satu pengujian untuk analisis faktor. Nah, faktor-faktor apa aja yang diuji? Lah, itulah yang nanti akan diuji di KMO. Nah, kemudian apa saja parameter untuk uji KMO? Silakan lihat slide berikut ini. Keputusan uji untuk uji KMO adalah nilai KMO lebih besar dari 0,5, maka seluruh instrumen tersebut adalah valid. Atau nilai parallel test, nilai p-value-nya atau signya itu lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan instrumen tersebut valid. Kemudian untuk keputusan uji matriks correlation nilai MSA atau anti-image itu apabila lebih besar dari 0,5 maka valid, itu untuk melihat per indikator. Kalau untuk nilai KMO atau parallel test itu untuk keseluruhan instrumen. Oke, langsung aja kita uji, lihat datanya seperti apa. Kami sediakan contohnya. Contohnya adalah ini adalah hasil kuesioner jawaban responden pada variabel dukungan suami dengan DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7 dan seterusnya sampai DS10. Nah, skor totalnya adalah DS-nya 10. Nah, untuk menguji ini seperti bagaimana? Oke, kita buka dulu SPSS-nya. Nanti kalau sudah terbuka SPSS, nanti kita akan copy paste file tersebut di SPSS. Nanti kita akan uji KMO-nya. Nah, untuk intermezzo, untuk menunggu dari aplikasi SPSS ini muncul, kami infokan uji KMO itu adalah salah satu uji validitas untuk mengukur instrumen itu apakah benar-benar valid atau tidak. Atau KMO itu juga bisa digunakan untuk analisis faktor. Misalnya Anda ingin menguji berapa faktor yang mempengaruhi variabel tersebut, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, maka bisa menggunakan uji KMO, analisis faktor. Oke, sudah terbuka. Oke, langsung aja kita praktekkan. Ini adalah datanya, saya copy. Nah, untuk uji KMO itu tanpa skor total, jadi hanya jawaban responden nomor 1 sampai 60. Berbeda dengan korelasi produk momen yang membutuhkan skor total. Kalau ini enggak, adalah ini hanya instrumennya saja, DS1 sampai DS10. Saya kasih nama itu. Kemudian kita paste, klik kanan paste, langsung muncul di sini. Oke, kemudian kita variable view, klik variable view, kita kasih namanya penamaan dari instrumen biar tidak bingung. Nah, kalau sudah dinamai seperti ini, DS, wah kebalik ini, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10. Oke, kalau sudah seperti ini, langsung kita akan uji KMO. Caranya adalah analyze, kemudian dimension reduction, kemudian faktor. Nah, diklik, kemudian muncul seperti ini ya. Langsung kalian blok saja DS1 sampai 10, kalian masukkan ke variables, kemudian deskriptif. Ini yang kalian perlu centang adalah KMO and parallel test of specific. Kalau mau muncul anti-image atau nilai MSA nya, nah ini diklik centang, kemudian continue. Extraction silakan sesuai ini aja, rotation very max, biasanya menggunakan very max related solution. Kemudian scores ya biarkan aja, option udah biarkan aja, kemudian langsung oke. Nah, kalau sudah muncul, inilah hasil outputnya.
Nilai KMO, nah ini yang kita deskripsikan adalah nilai KMO-nya adalah 0,660. Artinya bahwa nilai KMO lebih besar dari 0,5 adalah valid. Oke, kita lihat di outputnya itu 0,660, yaitu lebih besar dari 0,5. Maka ini adalah instrumen tersebut valid, dan nilai shake-nya itu lebih kecil dari 0,05. Yang di sini 0,00. Itu berarti kan seluruh instrumen DS1 sampai DS10 itu valid semua. Nah, kita perlu juga melihat per indikator dari soal tersebut, dari instrumen tersebut. Oke, kita lihat di sini ya. Inilah yang di anti image correlation-nya itu per indikator itu yang menentukan di sini. Nanti akan kami tunjukkan. Itulah nilai dari korelasi atau nilai R hitungnya. Apabila ini lebih besar dari 0,5, maka dia itu DS1 itu hasilnya valid. Oke, ini saya tunjukkan. Ini adalah nilai MSA-nya ini. Nah, inilah nilainya. Nah, ininya nilainya ya. Ini nilainya. Nah, di sini measure of MSA-nya apabila lebih besar dari 0,5, maka dia itu valid. Kalau lebih kecil dari 0,5 maka tidak valid. Nah, di sini ini DS1 lebih besar dari 0,5, tapi DS2 itu 0,499, artinya DS2 itu tidak valid. Kemudian kita lihat DS3 valid, DS4 valid, DS5 valid, DS6 valid. Nah, ini DS7 0,474, lebih kecil dari 0,5, maka dia tidak valid. Kemudian ini valid 0,595, lebih besar dari 0,05. Ini valid semua. Berarti yang tidak valid itu adalah DS7 dan DS2. Nah, itulah sekilas dari tutorial MSA. Silahkan kalian pelajari dan ulang-ulang, tonton videonya berulang-ulang, tak masalah, yang penting Anda paham. Terima kasih dari kami.